Halo, selamat datang di Terjemah Hidup. Kali ini kita menerjemahkan buku bahasa Inggris kelas 11 halaman 27 sampai 29. Nah, di sini kita terjemahkan. Selain itu, saya juga akan memberikan cara menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan pada halaman-halaman tersebut. Nah, ini dia terjemahannya. Percakapan aktif. Selesaikan atau lengkapi percakapan transaksional di bawah ini. Jadi percakapan transaksional itu adalah percakapan dua orang yang saling balas membalas. Nah, itu dia transaksional. Menggunakan pendekatan bermain peran. Jadi peran itu dimainkan ya. Nah, hidupkan percakapan tersebut dengan teman sekelas kamu. Artinya, kalian harus untuk mengerjakan tugas ini, kalian harus bekerja dalam kelompok, yang mana kelompok tersebut terdiri dari dua orang, ya. Kamu satu dan teman satu kelas. Nah, ini ada percakapan yang diberikan. Nanti terakhir akan saya berikan bagaimana cara menyelesaikan tugasnya ini. Karena tugas ini tidak ada yang bakunya, betul salahnya itu tidak ada. Maksudnya ada kriterianya salah dan betulnya, tetapi kamu harus menggunakan imajinasi sendiri dalam menyelesaikan soal-soal ini. Nanti kita bahas. Nah, ini topiknya membeli mobil baru. Nah, saya pikir kita harus membeli sebuah mobil baru. Kenapa? Mobil lama kita masih bagus dan masih berfungsi. Nah, titik-titik kita lewati dulu. Larangan rokok. Saya percaya bahwa merokok harus dilarang. Saya pikir saya tidak setuju dengan kamu. Nah, lanjut, lagu. Jenis musik apa yang kamu sukai? Saya suka rock and roll. Bagaimana kamu bisa menyukai rock and roll? Itu sangat bising. Ya, jenis musiknya sangat bising. Lanjut ke writing connection. Nah, bagaimana dalam writing connection kamu akan dituntut untuk membuat teks tertulis ya, nah, yang baik dan sesuai dengan konteks pembelajaran yang sedang kita pelajari. Nah, kita lihat dulu petunjuknya. Pilihlah salah satu topik yang diberikan di bawah ini. Buatlah sebuah dialog berdasarkan pendapat kamu tentang topik yang telah kamu pilih. Ikuti teknik yang diberikan dalam memberikan pendapat yang telah kamu pelajari pada building block, ya, bagian pemahaman. Nah, seperti yang di atas ini ya. Sebelum kita lanjut, kita pahami dulu petunjuknya. Nah, di building block ini kamu telah mempelajari ya bagaimana pengertian opini, bagaimana menyampaikan opini. Nah, perlu kamu pahami bahwa menyampaikan opini kita harus, nah ini harus memberikan alasan dan contoh-contoh untuk mendukung pendapat kita, ya. Apa saja kata-kata yang dipakai? Nah, ini dia. Nah, seperti ini susunan kalimatnya ya. Dan ekspresinya seperti ini ya. Kalau dari point of view atau sudut pandang pribadi, begini yang harus kata-kata ini yang harus kamu pakai waktu menuliskan tugas kita nanti. Nah, begitu juga dalam general point of view. Nah, dan ini tentang setuju dengan opini tersebut, dan ini yang tidak setuju. Dan ini contoh-contohnya aja.
Nah, lanjut. Nah, ini dia. Jadi kalian menggunakan kata-kata yang diberikan pada building blocks di atas. Nah, kita terjemahkan. Apakah kamu pikir pendidikan itu adalah hak atau hak istimewa? Nah, ingat, untuk mendukung pendapat kamu itu, berikanlah alasan dan contoh-contoh. Nah, apakah kamu pikir percakapan atau pembahasan tentang alam liar itu penting? Waktu lebih berharga daripada uang. Mengeksploitasi sumber daya alam adalah masalah utama di Indonesia. Apakah kamu pikir bermain game itu berefek terhadap kehidupan para remaja? Nah, itu dia contoh topik-topik yang harus kamu buat, dan silakan pergunakan imajinasinya. Nah, bagaimana cara membuatnya ini? Yang pertama kamu buat adalah bahasa Indonesianya dulu. Nah, jadi posisikan diri kamu dengan teman kamu itu. Yang satu kalau seperti membeli sebuah mobil, ya. Nah, posisikan ada yang sebagai istri dan ada sebagai suami. Nah, lantas lakukan kenapa si istri ini ingin membeli mobil, ya, berikan alasannya. Dan juga kenapa kalau di pihak suami, kenapa dia tidak ingin membeli mobil baru, sampaikan juga alasannya. Ya, berdasarkan alasan dari si istri kenapa dia harus membeli mobil baru. Nah, setelah diberikannya, barulah dijawab oleh si suami. Dan itu kalian buat dalam bahasa Indonesia terlebih dahulu. Setelah itu kalian terjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Nah, bagaimana cara menerjemahkan ke bahasa Inggris? Ada dua cara. Saya lebih suka dengan cara kedua, ya. Cara pertama adalah dengan menggunakan Google terjemahan. Nah, seperti ini. Kamu buat masuk ke google.com. Nah, buat terjemahkan saja. Jadi setelah kalian buat bahasa Indonesianya itu, langsung kamu copy pastekan atau kamu tekan ke di sini. Nanti otomatis keluar terjemahannya. Itu cara pertama. Yang cara ini tidak saya rekomendasikan. Cara kedua adalah menggunakan Google terjemahan juga, tetapi tidak kalimat per kalimat kalian masukkan ke dalam box ini, tapi kata per kata, ya. Kata per kata, misalnya kenapa kita harus membeli mobil baru? Nah, mungkin jawabannya di sini karena mobil kita itu sudah sering rusak, ya. Nah, kamu buat kata per kata di dalam kotak tadi, ya, dalam kotak terjemahan. Nah, mobil apa? Tulis. Jadi kalian buat di sini. Nah, dibuat misalnya kita buat teks dulu, ya, dokumen. Kamu buat apa bahasa Inggrisnya, bahasa Indonesianya, buat bahasa Inggrisnya. Dan tulis di bawah. Misalnya mobil kita sudah tua, misalnya, ya. Nah, apa mobil? Car. Kita apa? We. Sudah, already, misalnya. Tua, old. Nah, kamu buat di bawah ini, ya, di bawah kalimat bahasa Indonesianya, satu-satu kata ini. Lantas coba kamu rangkum
susun bagaimana yang benarnya. Nah, setelah itu barulah kamu cek dengan Google terjemahan ini apakah cocok apa tidak dengan terjemahan bahasa Inggris. Dan kemudian barulah kamu cocokkan lagi dengan guru, ya. Apakah sudah benar susunan kalimatnya atau belum. Nah, seperti itu yang saya sarankan agar kalian itu bisa memahami atau mempelajari menambah kosakata dalam bahasa Inggris. Nah, barangkali itu dulu untuk kali ini. Jangan lupa subscribe dan like-nya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampaikan pada teman dan guru, diskusikan dalam kelas. Sampai jumpa.